Masa-masa kuliah udah mau mulai lagi. Biasanya yang lu butuhin itu adalah laptop. Kepengen laptop tapi budget terbatas ya, mending ini aja. Asalkan bisa ngerjain tugas kuliah dengan baik ya, kenapa enggak? So, ini dia laptop budget dari Lenovo seri IdeaPad Slim 1 yang powerful buat lu ajak kelarin tugas kuliahan lu. Atau yang masih sekolah butuh laptop murah juga ya, ini juga bisa loh buat kalian. By the way, selamat datang di channel Nyantai dengan gua Ali, dan langsung aja kita bahas laptop dari Lenovo yang menurut gua udah mulai nih mengikuti DNA untuk versi flagshipnya untuk didesain harganya. Karena ini masuk jajaran IdeaPad juga kan. Jadi nggak heran nih tetap kerasa mewah ataupun premiumnya nih pada laptopnya ya. Yang gue suka dan gue suka banget juga dari laptop desainnya ini ya, mereka itu ngasih slot SD card full ke laptopnya. Ya, ini varian laptop basic memang, tapi gue bakal kasih tahu alasannya kenapa nanti, oke? Terus di kelasan harganya pun juga dapetin port Type-C 3.2 Gen 1 pula, yang mana ini jarang banget. Terus ya seperti biasa, ada dua USB-A, yang satu itu versi 3.2 Gen 1 dan satunya lagi versi 2. Terus ada HDMI port, power, dan audio jack combo. Kalau untuk dimensinya juga termasuk ringkas, enak dibawa, ketebalannya cuma di 18 mm aja, dan bobot laptopnya itu nggak sampai 2 kg. Ini enak nih buat masuk tas bareng buku-buku lo. Kalau bentukan laptop ya semi premium looks dari warna cloud gray, ini bisa kayak bukan laptop murah. Terus ada base Lenovo, ada keyboardnya, touchpadnya pun juga cukup luas yang mana align sama tombol spasi, dan keyboard typing feel-nya ini udah oke juga dengan layout yang tanpa numpad. Sayang nih buat hinge-nya ini belum bisa dibuka dengan satu tangan ya, tapi ini udah bisa hinge di hampir 180 derajat, dan ada pula webcam 720p dengan privacy shutter. Kalau untuk layarnya ini udah memiliki spesifikasi di ukuran 15,6 inci yang mana cukup luas, di resolusi Full HD tapi panel opacity N di 60Hz dengan akurasi warna di 45% NTSC. Ya memang agak sayang sih ini masih pakai TN panel, yang mana artinya itu viewing angle-nya itu agak sedikit kurang ya. Kalau dari segi pemakaian mah masih oke lah kalau buat kuliah. Terus kalau untuk performa laptop ini udah pakai AMD Ryzen 3 7320U yang mana memiliki konfigurasi 4 core 8 thread up to juga di 4,1 GHz. Terus iGPU-nya pakai AMD Radeon 6 10M grafik, RAM-nya 8GB LPDDR5 5500mAh solder punya, dan SSD-nya menggunakan 256GB PCIe Gen 4 budget. So jangan expect speed tinggi untuk read and write-nya ya. Ya kalau dari performa ini udah standar laptop basic, tapi walaupun basic pakai teknologi Ryzen yang terbaru, dan tentunya di U series ya, yang mana ini irit baterai karena emang mengutamakan dari segi efisiensi performanya. Ya tapi performanya pun lebih tinggi daripada generasi sebelumnya, dan iGPU-nya udah berbasis RDNA 2 juga nih, yang mana buat gaming ringan ini masih oke juga. Kalau untuk upgradable ya sebenarnya dia masih ada satu slot tambahan yaitu M.2, tapi sayangnya ini pakai Gen 3 punya, bukan Gen 4. Jadi kalau kurangnya tinggal upgrade aja, atau mending beli aja versi yang 512GB-nya, karena harganya yang 256GB ini itu di sekitaran 6,249 tapi kalau mau upgrade 512 itu cuma nambah sedikit aja, yaitu di 6.599.000, kayak beda 300 ribuan doang. Dan kalau untuk performanya ini udah kita tes juga, yang mana simple dong pengetesannya. Pertama di Cinebench R15 ini mendapatkan skor singlenya di 160 dan multinya itu di 662. Kalau Cinebench R23 ini mendapatkan single itu di 1076 dan multinya itu di 4590. Ya ini udah standar lumayan juga untuk Ryzen 3 series ya. Ini 3 ya, bukan 7 ataupun 5. Lalu ini juga performance entry level lah, udah oke juga. Dan pengatasan gamingnya pun kita udah tes di gaming ringannya. Kayak di gamingnya ini semua pakai Full HD resolusi standar laptopnya. Yang pertama di CSGO ini settingan low-nya itu bisa mendapatkan di rata-rata 56 fps. Kalau Valorant settingan low-nya itu bisa mendapatkan di 101 fps, sedangkan Dota settingan low-nya itu mendapatkan rata-rata di 55 fps. Ya kita bahas lainnya dulu dari sektor lain di laptop ini, yaitu di bagian speakernya. Dia ini memiliki posisi speaker seperti kayak laptop lainnya, yaitu downfiring, dan ini pun juga udah collab bareng Dolby Audio, tapi sayang untuk suara ya standar di kelasnya.
Kalau untuk baterai, kapasitas laptop ini udah mendapatkan di 42 watt hour, yang mana klaimnya itu bisa tahan hingga 9 jam, dan memang di kita tuh lama banget habisnya. Terus chargernya pun juga udah dapat ukurannya mini, enak dibawa, dan kapasitas pengecasannya itu di 65 watt. Kalau konektivitas pada laptopnya juga udah komplit ya, dapat Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.1 terbaru juga, jadi udah nggak perlu masalah lagi untuk konektivitas pada laptopnya. Dan untuk kesimpulan gue selama menggunakan laptop ini ya, sebenarnya buat kebutuhan texting aja, bukan jadi laptop utama ya. Untuk sebuah laptop di harga 6 jutaan dari Lenovo yang menggunakan performa AMD Ryzen U series, ini surprisingly oke gitu. Memang bukan performanya yang tinggi ya, namanya juga U series dan seri 3 juga. Tapi buat laptop seperti ini udah enak banget dipakai casual, kayak udah aman banget lah gitu. Kayak concern gue tuh kayak cuman buat browsing doang, atau enggak ya aplikasi office doang. Ya selama gue tes penggunaannya ini nggak lemot cuy. Cuma paling saran gue sih buat Lenovo ya, kalau bisa pakai panel yang IPS-C gitu ya. Ya walaupun pastinya akan lebih mahal dari harga laptopnya nanti, tapi kayaknya udah wajib sih kenyamanan mata tuh jadi utama saat gunain laptop di tahun-tahun ini. Tapi ya kalau kalian nggak ada masalah juga sama penggunaan panelnya, ya monggo aja. Ini juga bukan dikhususkan buat content creator juga. Jadi kayak kalau lebih office use, yang penting layarnya udah terang gitu ya, udah gitu. Nah, ngomong soal content creator nih ya, ini sedikit menyerempet ke permasalahan awal tadi, yaitu soal SD card full. Apakah penting gitu ya buat laptop sekelas ini? Ya menurut gue jawabannya iya. Pertama, SD card full lo bisa pakai adapter buat copy file pribadi ke laptop lo dari handphone gitu ya. Yang mana penting, yang biasanya yang pakai laptop itu masih begitu cara pakainya. Dan nggak cuma content creator aja gitu yang pakai SD card buat copy data kameranya, tapi anak sekolah ataupun kuliah pun kadang juga perlu menggunakannya, kayak buat ngerjain tugas yang mungkin pakai kamera ataupun rekaman video gitu, yang itu sebuah tugas praktek gitu ya, yang nggak perlu speknya tinggi, tapi yang penting bisa kerjain aja pakai laptopnya ya, seperti itulah ya. Jadi ini laptop sebenarnya masih menarik sih di kelasnya, buat lu kalian tugas ini masih oke. Cuma ya minusnya laptop ini ya tadi satu, yaitu di bagian panel kalau menurut gua. Ya mungkin itu aja sih pembahasan gua dari laptop Lenovo IdeaPad Slim 1. Jadi tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh laptop murah buat kuliah. Ini gak nyampe 10 juta, bahkan cuma 6 jutaan doang ya. Jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar, sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord, yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.